Okay, please take a seat. Abdullah, who's this thing? Your pencil. Oh, Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Last meeting, that Khalid, what is the lesson that we get in those of last week or last holistic learning session? What the point yang kamu dapat apa? Masalah apa kemarin itu saudara? What we learn? Hah? Muslim, good. Give a plus to Khalid. Okay. What is the Muslim daily? Who knows? What is the Muslim? Who is the Muslim? Sarah. Who is the Muslim? Khalid said we learn about Muslim and what is the Muslim? And who is the Muslim? Sholat. Orang yang mengerjakan sholat. Oke, orang yang mengerjakan sholat bisa disebut Muslim. Apakah betul? Apakah betul? Belum tentu. Bisa iya, bisa. Tidak. But what is the first thing of our fundamental of Islam? Beriman. Okay, iman. How we know you are beriman? Bagaimana kita tahu seorang itu beriman? Bagaimana kunci kita masuk Islam itu apa? Biar kita masukin passwordnya apa? Yang pertama adalah syahadat. When we say asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. What the meaning Zaini? Syahadat. What Zaini? Zaidan. What the meaning? Zaidan. Hakim. What the meaning of syahadat? Pelajari Islam. Kasih. Apa arti dari syahadat? Hakim. What the meaning? Apa arti dari syahadat itu apa terjemahannya? CPU. Let's see the answer. What was the meaning of syahadat? Oke, dua kalimat syahadat what? Apa itu kalimat syahadat itu? Bunyinya gimana bunyinya? Oke, maknanya apa? Masuk Islam. Artinya apa kan? Kita ini jangan-jangan ini agen non Muslim. Hakim. Siapa yang tidak tahu makanan? Yang tidak tahu artinya tadi akan jujur aja. Sebelum saya tanya hati-hati ya. Kalau saya tanya dan tidak tahu, bahaya. Jujur, yang tidak tahu makanan. 1, 2, emang makanan tidak tahu. Artinya apa? Iya. Aku bersaksi. Saksi itu apa? Mengakui. Good. Ustaz itu mengakui Coki ini adalah siswa GIMS. Betul nggak? Dengan apa? Agar dia
dapat sini banyak tanda-tandanya. Pakai jas. Kalau Coki ini bukannya siswa SMP 7, Pak Ustadz gak berani bersaksi karena itu yang salah. Karena Coki jelas ada datanya, ada yang Pak Ustadz bersaksi. Coki ini adalah apa? Siswa. Kenapa? Karena Ustadz yakin dan beriman, percaya. Maka itu namanya bersaksi atau percaya bahwa tiada siapa? Tuhan selain Allah. Apakah kita punya Tuhan lain? Balik. Siapa Tuhan kita? Allah. Tapi kenapa hari ini orang menyembah duit? Banyak nggak kira-kira orang menyembah duit? Menyembah uang? Apa buktinya? Orang lebih banyak kerja daripada menyembah Tuhan. Betul nggak? Oh, sholat lagi, azan lagi. Orang lebih mementingkan hal lain. Apakah ini yang diajarkan Rasulullah? Jelas tidak. Oleh karenanya silakan ditulis. Hari ini bagaimana manfaat seorang muslim tadi? Peranan itu apa punya peranan? Manfaat. Nah, peranan itu peranan kamu tugasnya apa? Sebagai apa? Murid. Oke. Bagaimana kamu menunjukkan kamu itu murid? Belajar dan sekarang seorang muslim itu apa statusnya dari sisi personal atau personal itu apa artinya? Individu, setiap orangnya. Sosial itu apa? Masyarakat, warga, orang kampung, orang kota, komunitas, di kelas, bukan cuma satu orang. Kalau personal dia individual, hanya untuk dirinya. Jadi kamu itu seorang muslim, bagaimana menghadapi diri kamu? Bagaimana kamu memposisikan diri sebagai seorang muslim? Yang kedua, bagaimana kamu seorang muslim memposisikan diri di lingkungan masyarakat, banyak orang, teman-teman, sosial, kelas, di asrama, di kamar, bukan cuma satu orang. Next, akademik, bagaimana posisi kamu dalam akademik? Maksudnya belajar kamu bagaimana? Karir itu kerjamu nanti. Bagaimana kita menghidupi keluarga kita? Saya mau tanya, bapak kamu ada yang nggak kerja? Bapak kalian, orang tua kalian ada yang nggak kerja nggak menghidupi keluarganya? Dulunya, misalkan dia bekerja, tapi karena jadi bos, dia nggak kerja lagi, betul ya? Berarti apa? Tetap bekerja, tapi kelihatannya nggak bekerja, betul ya? Kelihatannya lebih santai daripada karyawan. Tapi hakikatnya mereka itu bekerja juga. Di awalnya bekerja sampai sekarang bekerja karena laporan, pembagian gaji dan segala macamnya. Maka kerjamu nanti sebagai seorang muslim itu di mana? Di jidat kita ada tulisannya Islam. Iya, tapi nggak kelihatan. Maka inilah yang harus kita jaga nanti. Ketika di hari kiamat, ketika di padang mahsyar, siapa nanti yang mengenali kita bahwa ini adalah umat Nabi Muhammad? Ya, ketika kita menjalankan rukun Islam, percaya dengan rukun iman, maka Muhammad Rasulullah ketika hari kiamat, oh ini umat ini, oh ini bukan, karena di sini tulisannya nggak ada, akan hilang sendirinya dengan pekerjaan kita sebagai bohong, maksiat, berzina. Ketika kita selalu menjalankan perintah Allah, akan bersinar di kepala kita. La ilaha illallah, kita ini muslim. Siapa lagi yang akan menolong kita dari kiamat kalau bukan pekerjaan kita, amal baik? Oke, next. Bernegara. Apa yang dimaksud dengan bernegara? Bernegara itu nanti kalian akan memahami bahwa Indonesia ini perlu dijaga, diperjuangkan.
bisa jadi, nih mohon maaf, waktu kita kemarin mungkin begitu ya. Yang jadi menteri bisa jadi itu akan terjadi jadi fakta. Amin ya Rabbal. Gak ada yang tahu, wallahi. Gak ada yang tahu Jokowi jadi menteri kesehatan negara Indonesia. Ajra jadi menteri kesehatan. Orang lain. Ya masa nggak boleh dong? Apa menteri kesehatan dari tanpa ada yang menjadi bos kita sama-sama. Dan yang di luar juga akan menjadi panglima army, menjadi bos-bos, menteri BUMN, bisa jadi perdana menteri kalau diubah sistemnya. Nggak ada yang tahu. Itu nanti bernegara, kita membantu negara. Dan yang terakhir beragama. Nah, beragama itu adalah hubungan kita hablum minallah wa hablum minan nas. Anas itu apa artinya? Allah tuh berarti hubungan ke atas dan hubungan horizontal balik ya. Vertikal itu mana? Atas, verti, hori. Jadi antara sesama kita baik, sesama ikhlas kita baik kepada Allah. Bagaimana caranya? Sholatnya dijaga. Saya mau tanya deh, apa sih makna sholat itu sebenarnya? Agar mendekatkan diri. Iya. Mendekatkan diri itu maksudnya gimana? Ada mau memberi contoh ya? Beri contoh bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Sholat, oke. Sholat itu apa sih sebenarnya? Dari sholat itu Doa itu dari sholat itu. Good, Ustaz mau tanya deh, pernah nggak kalian misalkan contoh lebih baik mana melihat seorang anak minta sama ibunya, "Ma, lebih baik Haji Iya. Belum naik sudah melakukan ini naik, aja belum naik dan duit 20.000. Oleh. Dan itu sering dilakukannya. Kira-kira ibu tadi yang lebih memilih anak yang mana? Menurut kalian, menurut secara logika ya? Kedua. Begitu juga ketika kita lebih banyak menghadap Tuhan, menghadap Allah, berdoa, apa doanya kira-kira? Doa kita sholat itu di mana? Itu salah satu doa apa? Doa seluruh dunia dan akhirat kita berikan kesehatan, berikan keuangan, berikan kenikmatan, berikan rezeki, itu sudah masuk semua. Dan kita tiap hari mengatakannya, saya yakin Allah lebih memahami orang itu daripada hambanya yang ya Allah ya. Coba bayangkan. Lebih benar. Kadang-kadang seperti itu. Oleh karena sholat itu adalah penghubung kita kepada Allah. Understood? Oke. Arti kata muslim untuk kalian pribadi. Semua kalian tulis. Kenapa Anda muslim? Tulis jawabannya. Kenapa Anda muslim? Mana ya? Kan kemarin kita nanya, di sini ada nggak yang lahirannya bukan Islam? Atau lahir dari keluarga non Muslim? Atau di sini ada yang dari Hindu ada? Kalau ini dari ateis, bukan? Jawa. Bukan. Udah lama mana? Nomor 2, bagaimana Anda menjalankan peran Anda sebagai seorang Muslim? Peran itu status Anda, posisi Anda sebagai orang. Bagaimana saat ini kamu sholatkah, enggakah, ngajikah, atau sekedar aja ikut-ikutankah, atau hanya sekedar takut kepada ustadznya? Karena di sini berteman. Yang ketiga, seberapa besar peran Anda sebagai seorang Muslim dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana posisi Anda dalam sehari-hari? Apakah Anda melakukan semua perintah Allah? Belum tentu.
Kadang bohong, kadang dia, kadang bohong, kadang jujur, kadang menggibahi teman, kadang Yang enggak, sekali. kadang membuli teman, kadang enggak, kadang nempelin teman, kadang enggak, kadang berzina, kadang enggak. Yes, up to you. If you want to write this, that's okay. Ada yang merasa menyesal jadi orang Islam? Tidak ada. Nomor 2 itu apa? Nomor 2. Kita melalui 50-50. Bagaimana menjalankan peranan Islam? Apakah Anda betul-betul menjalankannya atau tidak? Mengaji apa tidak? Alhamdulillah, misalkan jawabannya saya menjalankan peran saya sebagai seorang muslim dengan bahagia, selalu melakukan sholat fardu, melakukan sholat sunnah, mengaji setiap harinya, mengaji tilawati 1, tilawati 2, tilawati 3, tilawati 4 sampai Al-Quran. Masya Allah. Mengertinya berapa besar peran Anda kira-kira, apakah besar atau tidak? Berapa persen yang Anda sudah lakukan dalam sehari-hari, dalam kehidupan Anda? Apakah Anda masih memberi teman atau sedang ikut-ikutan? Sebenarnya Islam itu mudah, tapi jangan dipermudah. Oke, maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap kita itu sudah diberikan kemudahan oleh Allah. Contoh, kalau kita berpergian, bolehkah kita tidak sholat? Enggak. Boleh. Boleh. Tapi diapakan? Dikongkol, dijamin. Jadi masalah. Kata Allah, kalau kamu nggak bisa sholat berdiri apa? Duduk. Kalau nggak bisa duduk, Baik. nggak bisa bertahan, Kata. only eyes and heart. Oh, Islam itu mudah, jangan sulit. Belum mudah. Kapan mudah itu maksudnya Allah ini paham juga. Saya bohong sekali aja lah. Ternyata bohong lagi, nanti coba aja lah. Nanti ternyata bohong lagi, berzina lagi, ya tobat akhirnya. Gampang lah ya. Itu namanya mempermudah, mempermainkan. Sudah? Why your hair? Hah? Satu bulan. Ada bikinan. Sebulan lagi. Kalau bikin kobra. Ada bikinan. Ininya dari Saya baru kantor kalau sekolah. saya biasanya aja dong. Enggak betul. Tadi Oke, next. Apa makna kata-kata berikut? Tadi saya sudah sampaikan. Personal apa? Individual. Sosial? Sosial itu apa? Bermasyarakat, berkomunitas. Ini yang lebih daripada satu kita. Akademik apa? Pelajaran. Karir? Negara? Agama? Good, thank you, baik. Luar biasa baik. Tepuk tangan untuk baik, luar biasa. Oke, apa peranan seorang muslim dalam berbagai aspek kehidupan? Jangan ditulis, nggak apa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika menjadi seorang muslim, kita itu memiliki hubungan yang banyak. Tidak hanya satu diri kita aja, hanya orangnya sholat aja, zikir aja, nggak kenal teman, nggak kenal ini apa segala macam, disuruh ini nggak mau, dia mikirin diri sendiri aja, itu juga salah. Ternyata Islam mengajarkan kita apa jadi? Mengajarkan kita apa? Untuk bersosial, bagus dalam beribadah, bagus juga dalam bermuamalah atau bersosial. Oke, peranan seorang muslim dari aspek personal, sosial, akademik, karir, dan bernegara. Nah, tulis nih. Secara personal, yang pertama memperkuat hubungan dengan Allah.
iman dan ibadah, menjaga akhlak yang mulia, moral dan etika, and the last, merawat diri secara fisik dan mental, kesehatan dan kebersihan. Ya. Yang pertama tadi apa? Memperkuat hubungan dengan Allah. Maksudnya apa? Dengan sholat, ibadah, zikir, amal soleh. Yang kedua, menjaga akhlak yang mulia. Kita harus beradab di orang-orang. Cara orang tua itu berakhlak. Ini ada badab lalu. Iya sudah. Ini yang sangat susah hari ini. Banyak orang pintar tapi nggak punya adab dan etika. Pintarnya segunung, ilmunya selautan, tetapi adabnya seperti semut. Kecil banget. Suka membuli kawan, suka menghina kawan, seakan-akan dia lebih hebat dari kawannya. Kalau seperti itu seorang muslim. Oleh saya ingatkan kembali lagi, bisa jadi orang yang kita bully hari ini menjadi bos kita. Oleh sering dibully ya? Atau kamu yang sering membuli Itu hakim Hakim sering dibully hakim. Siapa orang hakim? Jangan takut ya. Allah bersama kalian. Kita laporkan ke polisi aja. Oleh maju orang. Sudah semua? Yang terakhir, merawat diri secara fisik. What the meaning? Secara fisik, fisik itu apa? Tubuh, organ. Mental. Mental itu yang di dalamnya. Mental itu seperti apa ya, spiritual kita. Mentalnya mental tumpuk. Apa itu artinya mental tumpuk? Lemah. Sekali makan tuh, tapi jadilah mental baca. Yang dilempar, yang diinjak-injak tidak akan patah. Sudah? Oke, any question? Sebelum kita bertanya, kalau nggak ada silakan tanya. Ada yang mau bertanya? Yes, Hakim. Hap, Ifran. Oke. Tidak ada? Oke. The last question. Apa deh? Ya, after one ya. Semua rumah. Siapakah orang yang paling mulia di dunia ini? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah siapa? Nabi terakhir yaitu Oke, good. Siapa nanti yang memberi syafaat ketika di hari akhir? Salah satu. Dengan izin Allah, beliaulah yang nanti menjadi memberikan syafaat kepada kita. Zaini, contoh. Zaini hari ini tidak masuk kelas, tidak naik kelas. Ternyata ada Ustaz Zainul, wah Zaini bagus, orangnya main bolanya Nah, ketika mendengar perkataan tadi, guru-guru semua, ternyata ya, udah naik kelas aja. Nah, itu namanya syafaat. Memberikan sebuah pertolongan kepada si Zaini. Begitu juga Rasulullah. Bagaimana cara kita mendapatkan syafaat Rasulullah? Sering bersalat, sering beramal soleh, dan sering-sering menjadi orang baik dan jangan suka menghina temannya. Bisa jadi nanti di hari akhir kalian tidak diakui oleh Nabi Muhammad karena sering mengganggu umat Nabi Muhammad. Thank you, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
As